Pelajaran di kelas pagi hari ini mungkin selama Ramadan boleh menyapa suara saya masuk ke kamarnya masing-masing. Boleh berkisah hari ini, Teh Pak ingin kisah tentang apa? Apa aja ya. Kembali tentang seorang perempuan, karena kita semua adalah perempuan, maka pada hari ini Anda akan bisa berkisah tentang seorang perempuan. Perempuan kali ini, haruskah perempuan kali ini bernamanya Teh Eva juga? Oke, kita beri nama perempuan kali ini adalah Lara. Ada yang namanya Lara di sini? Malam hari itu, Lara terpuruk di kamarnya. Kenapa? Ketika banyak kejadian, seorang laki-laki ditinggal nikah oleh perempuan, yang menimpa Lara adalah berbeda. Kenapa? Karena Lara justru ditinggalkan nikah oleh seorang laki-laki yang sangat dia cintai. Dan entah harus bagaimana menggambarkan luka yang sedang dirasakan oleh Lara. Tapi nyatanya selama berminggu-minggu Lara tidak keluar dari kamar tidurnya, menangis seharian, lupa makan, lupa minum. Seakan-akan lupa segalanya dan seakan-akan hidup tidak punya harapan lagi. Malam hari itu, Ibu Lara masuk ke kamarnya, kemudian melihat keadaan putrinya yang seolah-olah memang tidak punya harapan untuk hidup. Pandangannya, tatapannya kosong, semakin terlihat kurus, tidak merawat diri, dan saat itu ibunya peluk Lara dengan sangat eratnya. Peluk dengan sangat erat. Pecahlah kembali tangis Lara di sana, di pangkuan ibunya. Ibunya kemudian bilang, "Ibu tahu apa yang kamu rasakan." Oh, Lara teriak dong. Dia bilang, "Tidak mungkin, ibu tidak merasakan apa yang aku rasakan." Nyesek, sakitnya itu banget gitu. Kemudian ibu bilang, "Oke, kamu sakit dan sakitmu kamu yang rasakan. Tapi ini udah berminggu-minggu berlalu. Ibu minta besok kita akan ketemu." Besok ibu akan ajak kamu ke beberapa tempat. Tidak ada keinginan dari Lara sedikit pun. Tapi ibunya bilang, "Hari ini kamu harus ikut." Keesokan harinya dengan sangat terpaksa, dengan tidak bersemangat sama sekali, Lara berangkat bersama ibunya ke sebuah tempat. Ada sebuah rumah tua di sana dan tempat banyak orang di sana. Orang-orang siapakah entahlah. Tapi kemudian Lara dipertemukan dengan seorang yang sedang duduk di sebuah taman di tempat itu. Dan ternyata di sana adalah tempat orang sakit jiwa, rumah sakit bagi orang-orang yang sakit jiwanya. Lara dipertemukan dengan seorang perempuan yang sedang duduk melamun. Kemudian ibunya bilang, "Lara, ini namanya Serti." Siapakah Serti? Serti adalah orang yang sangat hebat pada awalnya. Dia punya impian yang sangat banyak, cita-cita yang luar biasa, dan satu, ibu tidak pernah ada melihat seorang perempuan yang sehebat dia, sesemangat dia setiap harinya, tapi pada akhirnya dia harus penghuni tempat ini. Kenapa? Kesalahannya cuma satu. Apa itu? Kesalahannya, dia jatuh cinta pada seseorang yang tidak pernah dia cintai. Dia terus memaksakan, dia terus perjuangkan, tapi tidak bisa, karena hati itu tidak bisa dipaksakan. Laki-laki itu tetap saja tidak bisa mengikuti, tidak bisa merasakan cinta pada Serti. Serti tetap memaksa, laki-laki juga memaksa. Jadi pakai kekeh. Sertinya kekeh mau, laki-lakinya kekeh tidak mau. Pada akhirnya laki-laki itu pergi meninggalkan Serti, dan jadilah Serti seperti ini. Cinta telah membuatnya benar-benar gila dalam arti yang sebenarnya, hingga dia jadi penghuni di tempat ini.
pertanyaan ibunya adalah, maukah Lara menjadi seperti ini? Tertunduk Lara di sana. Baik, kita akan datang ke tempat yang kedua. Untuk santri putri yang ada ketemu sama Mang Edi dipanggil Abah ya, sampein ya. Berjalanlah kembali Lara mengendarai mobil bersama ibunya. Ibu, kali ini kita akan kemana? Kita akan datang ke sebuah rumah. Lara dan ibunya datang ke sebuah rumah. Rumah yang sangat indah, rumah kecil tapi asri. Rumah yang menyimpan semua kedamaian. Setiap orang yang melihatnya akan sangat ingin sekali tinggal di sana. Lalu ketika Lara dan ibunya mengucapkan salam, kemudian selesai memasuk pintu, keluarlah seorang perempuan di sana. Seorang perempuan yang sangat anggun, cantik, wajahnya berseri-seri, mempersilahkan keduanya duduk. Mereka duduk di sebuah ruang tamu, disediakan hidangan. Ruang tamu yang sangat indah, tertata rapi, banyak tanaman juga di sana. Yang Lara perhatikan, si pemilik rumah senantiasa tersenyum dan bahagia, seolah-olah ingin mengatakan bahwa kehidupannya dipenuhi dengan kebahagiaan. Kemudian ibunya bilang, ini temannya. Teman siapa? Ini teman ibu dari sejak SMA. Iya. Tidak lama kemudian datanglah 3 orang anaknya ke situ. Anak-anaknya yang sangat kecil gitu, tapi mereka juga terlihat sangat ceria dan bahagia gitu. Ketika anak-anaknya sudah pergi dan perempuan itu sudah ngobrol berbahasa-basi kepada ibunya dan Lara, kemudian pamitan untuk mengambil air minum, ibunya kemudian bilang, dia sahabat ibu sejak SMA. Dia tinggal bersama 3 orang anak-anaknya yang masih kecil dan 2 orang lagi sedang kuliah. Artinya dia hidup dengan 5 orang. Lalu, apakah punya suami? Tidak. Kenapa? Karena cinta telah membuatnya terluka. Dia sudah menikah bertahun-tahun, bahkan belasan tahun dengan suaminya. Tapi pada hari itu, pada suatu hari dia memutuskan untuk berpisah dengan suaminya karena satu dan lain hal. Kenapa? Karena pada hari itu dia merasakan bahwa dia masih tetap mencintai suaminya, tapi suaminya sudah tidak punya rasa cinta lagi. Untuk sebuah hubungan tidak boleh ada yang dipaksakan. Akhirnya mereka sepakat untuk berpisah. Dan teman ibunya ini dia hidup berlima dengan anak-anaknya menjadi single parent, dan itu pilihan. Artinya untuk sebuah cinta selalu ada pilihan. Meskipun si teman ibunya itu masih sangat mencintai suaminya, tapi ketika suaminya sudah tidak mencintainya lagi, dia tidak paksakan. Oke, ngobrollah sebentar dan kembali dengan pemilik rumah, kemudian tidak lama berpamitan. Dan ini tempat terakhir yang akan dikunjungi oleh Lara dan ibunya. Manakah tempat itu? Keduanya sampai pada sebuah rumah. Kali ini rumahnya rumah yang sangat tua. Arsitekturnya arsitektur tua kayak zaman-zaman Belanda seperti itu. Kemudian keduanya disambut oleh sepasang suami istri. Sepasang suami istri yang sangat terlihat dua-duanya pas. Mohon mangga. Untuk pengajian Pak Kiai Daman sudah ditunggu. Tete Aspi di atas. Bahagia sekali Lara melihat keduanya. Sepasang suami istri ini sangat terlihat bahagia sekali dua-duanya. Mereka berkisah, bercerita, dan setelah itu selesai kemudian berpamitan. Di sebuah taman, Lara dan ibunya terduduk. Kemudian ibunya bilang, yang kita lihat tadi pada suami istri itu adalah masih teman ibu juga. Mereka saling mencintai dari sejak SMP, SMA, kuliah, dan bahkan akhirnya menikah dan dikurani banyak anak. Mereka saling mencintai dan Allah persatukan dalam ikatan cinta, dalam ikatan mahligai rumah tangga, dalam sebuah ikatan suci bernama pernikahan. Sebuah kebahagiaan ketika dapat membentuk sebuah rumah tangga bersama dengan orang-orang yang kita cintai, saling mencintai dua-duanya.
Ingat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah saat itu didatangin oleh seorang perempuan. Dia kemudian bilang, wahai Rasulullah, iya, aku dipaksa oleh ayahku untuk menikah dengan laki-laki yang tidak aku cintai. Kemudian Rasulullah bilang, mana ayahmu, datangkan ke sini. Iya. Kemudian Rasulullah bilang sama ayahnya, tidak bisa kamu memaksakan anakmu untuk menikah dengan laki-laki yang tidak dia cintai. Maka biarkanlah dia menikah dengan pilihannya. Begitu bijaksananya Rasulullah saat itu. Nah, artinya dari kisah ketiga yang tadi, Ibunda Lara kemudian bilang, dari kisah yang tadi, ketika satu orang terluka karena cinta, dia memilih bertahan karena lukanya, maka tempat itulah bagi dia rumah sakit jiwa. Yang kedua, ketika dia masih mencintai, tapi kemudian orang yang dia cintai tidak mencintainya, maka dia mengambil pilihan tidak memaksakan, tapi hidup dengan cintanya dan memilih untuk bahagia dengan cara yang lain. Dan kemudian yang ketiga, ini yang paling beruntung. Kenapa? Karena mereka bisa hidup abadi berdua dengan orang-orang yang saling mencintai, membantu menghargai rumah tangga atas dasar cinta dalam sebuah ikatan akad pernikahan yang sangat suci dan sunnah Rasulullah. Jika kamu pilih yang pertama, itu tempatmu jika ingin bertahan seperti ini. Jika kamu pilih yang kedua, kamu mencintai laki-laki itu, sementara laki-laki itu mencintai yang lain, lalu apalagi yang harus diharapkan? Apalagi yang harus diperjuangkan? Sementara kehidupan akan terus berlanjut. Sementara kehidupan tidak selesai sampai di sini. Sementara masih ada laki-laki lain. Sementara ada kewajiban lain sebagai hamba Allah yang harus ditunaikan. Sampai kapan mau terpuruk seperti ini? Masih ada harapan untuk bisa hidup bahagia dengan orang yang kita cintai. Karena sejatinya cinta itu bahagia ketika melihat orang yang dicintainya bahagia. Saat ini, kalau kau masih mencintai laki-laki yang meninggalkanmu, menikah dengan perempuan lain, maka cintailah ia dan lepaskan. Karena tidak semua cinta harus memiliki, ya kan? Lalu selesai. Buka kembali hatimu untuk membuka cinta yang lain, cinta yang baru, dan siap untuk membuka lembaran baru, membentuk mahligai rumah tangga atas nama cinta. Insya Allah menemukan laki-laki yang kamu cintai, dia mencintaimu, kamu mencintainya, dan diikat dalam ikatan pernikahan akad nikah yang sakral. Artinya selalu ada harapan baru, dan baru. Tidak ada gunanya terpuruk terus-menerus dalam kesedihan yang mendalam tanpa melakukan apapun. Masih mencintainya, oke, tapi lepaskan. Karena melepaskanmu adalah bukti dari cintamu. Karena cinta tidak selamanya harus memiliki. Lalu cintai dirimu, cintai ibumu, cinta orang-orang yang di sekelilingmu. Jangan buat lukamu melukai orang lain. Artinya bangkitlah, artinya perbaikilah, artinya semangatlah untuk cinta orang-orang yang mencintaimu. Harus semangat dan kemudian tanamkan harapan bahwa ingin membentuk sebuah mahligai dengan juga orang yang mencintai saya. Jadi tidak memaksakan hidup untuk cinta yang bertepuk sebelah tangan. Kira-kira bisa dipahami nggak? Mudah-mudahan ya. Untuk kalian yang saat ini sedang gelisah, untuk kalian yang sedang sakit hati, usianya kalian adalah usianya pencarian. Jika sedang merasakan jatuh cinta, kemudian bertanya kepada Allah, Allah ini jodoh saya atau bukan? Ya udah tanya. Kalau misalkan jodoh saya, Allah perpanjang rasa ini. Kalau bukan, stop. Jangan lama-lama. Gitu. Udah selesai. Biar saya bisa melakukan banyak hal yang lebih positif daripada memikirkan rasa ini. Gitu. Terima kasih untuk pagi hari ini. Udah ada yang ketemu sama Mang Edi belum? Di dekat kamarnya? Belum? Udah. Kalau udah dikasih tahu ya.
Nah, terima kasih untuk pagi hari ini dari 3 gambaran tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena seusia kalian biasanya banyak yang curhat tuh seputar itu. Yakin bahwa Allah sudah mempersiapkan jodoh yang terbaik, tapi ingat bahwa jodoh itu adalah takdir yang dapat kita usahakan. Jadi bisa diusahakan secara maksimal terlebih dahulu. Jangan di awal sudah menyerah, belum apa-apa sudah menyerah kemudian pasrah tanpa berusaha. Itu juga salah. Semangat terus untuk hari ini. Jangan lupa tilawah Al-Qur'annya, tadarus Al-Qur'annya, wiridnya, auradnya, doa-doanya terus-terus panjatkan di bulan ijabah. Semoga Allah panjangkan umur kita, semoga Allah bahagiakan hati kita, semoga Allah bahagiakan orang tua kita, semoga Allah berikan kesempatan kita untuk membahagiakan orang tua. Semoga Allah berikan kesehatan untuk Abah dan keluarga. Semoga Allah berikan kesehatan untuk kalian dan keluarga kalian. Dan Allah berikan ketenangan hati. Apapun yang sedang menimpa saat ini, ketika Allah berikan ketenangan hati, maka itu menjadi kebahagiaan yang sangat luar biasa. Terima kasih untuk pagi hari ini. Sampai ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.